Halo semuanya, assalamualaikum. Di video kali ini aku akan bagi resep cara masak daging yang bikin boros nasi ya. Ini musuhnya nasi ya. Ini enak banget, pedas, benar-benar enak ya teman-teman. Ini aku akan nyicipin ya teman, cicipin dulu nih, makan langsung sekalian ya, lepas nyicipin. Ini enak banget, ini pedasnya enak banget bener. Ini baru kali ini aku bikin daging kayak ini, belum pernah ya seumur umur, baru kali ini enak banget. Yuk simak videonya apa aja bahannya dan gimana caranya. Terima kasih. Pertama aku ini dagingnya udah cuci ya teman-teman, dengan air yang dingin yang enggak mendidih biar kotorannya keluar. Kalau mendidih itu jarang keluar ya air itunya. Kalau mendidih airnya nggak terlalu keluar darahnya ya. Ini kalau ini kan keluar ya kotorannya. Ini udah mendidih, aku akan ambil kotorannya ya teman-teman. Ini olahan daging ini bener-bener enak ya teman-teman, atau masakan ya, masak daging ini bener-bener sangat enak. Aku ini udah ini dikasih ini bawang putih, itu jahe, kaldu ayam, garam dan lada ya, lada sedikit, lada kering, dan ini salam juga ya. Dan ini biarkan sampai airnya surut ya, atau ini dagingnya empuk ya teman-teman. Ini airnya sudah surut dan dagingnya sudah empuk juga, dan akan ku dinginkan dulu ya ke piring, akan ku angkat ya teman-teman. Ini bagus dagingnya, enggak hitam enggak apa ya teman-teman. Kadang-kadang kalau masak daging tuh kadang-kadang hitam ya dagingnya, ini enggak. Dan sudah ini akan kusiapkan minyak untuk digoreng ya, digoreng. Kalau udah dingin ya ininya, kalau masih panas ada airnya peletak-peletuk ya teman-teman, kadang-kadang peletuk-peletuk ya di minyaknya. Ini aku siapkan ini bawang putih 12 dan 3 bawang bombay ukuran sedang ya. Dan ini lengkuas kering 2 irisan dan 1 salam. Dan ini cabai rawitnya tuh, ini cabai hijau, cabai rawit ya, ini enggak tahu berapa ya, yang penting yang banyak cabainya ya kalau ada. Ini jangan lupa dibalik-balik ya biar enggak terlalu kering ya teman-teman. Yang penting ada goreng-gorengannya teman-teman ya dagingnya. Ini daging kambing ya teman-teman. Dan setelah ini udah balik ini, dan akan ku mix ya bumbunya, ini akan ku mix ya teman-teman. Nih aku bagi 4 ini bawangnya karena di sini gede-gede ya teman-teman. Ini di mix semuanya ya teman-teman, kecuali jahe sama salam enggak ya teman-teman. Dan kasih air sedikit, aku pakai minyak karena di itunya bekas ini ada minyaknya ya teman-teman. Dan ini sudah agak kering ya, kan itu angkat dan masukin bumbunya. Ini bumbunya jangan mix kasar aja ya teman-teman, jangan terlalu lembut ya, biar nanti kalau dimasukin daging itu kelihatan. Dan masukin salam dan lengkuasnya ya teman-teman. Ini goreng-goreng sampai harum ya teman-teman. Dan ini bumbunya juga simpel ya teman-teman, tidak banyak bumbu ya. Kalau sudah ini kasih air sedikit aja ya, aku ini 100 ml ya teman-teman airnya. Dan kasih garam, gula dan penyedap rasa. Garamnya sedikit aja ya teman-teman, karena ada itu ada kaldu ya.
Dan gulanya aku ini 1 sendok makan lebih ya teman-teman. Kalau suka, aku ini di sini sukanya manis ya teman-teman kalau masak. Jadi kalau nggak suka bisa di skip ya teman-teman. Ini masukin langsung dagingnya ya teman-teman. Dan diaduk-aduk rata ya sampai ini berminyak lagi ya teman-teman, karena tadi ada dikasih air sedikit ya, sampai berminyak biar tahan lama ini ya teman-teman. Jadi tidak mudah basi juga ya teman-teman, karena digoreng dan mie ininya sambalnya juga udah tadi goreng sampai harum ya teman-teman. Jadi ini walaupun di luar seharian itu tidak bau ya. Kadang-kadang kan musim panas di sini sebentar juga bau ya, ini enggak. Ini kalau sudah sampai berminyak dan udah diaduk rata ya teman-teman, ini sudah beres, sudah berminyak ya teman-teman. Tuh airnya sudah enggak ada ya, dan cabenya sudah harum lagi kayak digoreng ya, enak banget ya teman-teman. Ini sambalnya juga enak banget. Nih sudah beres dan akan kutata ya teman-teman nih. Dan dagingnya juga enggak hitam, bagus ya teman-teman. Dan siap dihidangkan. Setelah dihidangkan akan ku icipin ya teman-teman, makan langsung. Ini benar-benar enak, pedasnya ya Allah, terasanya gula sama kaldunya itu terasa banget, pedasnya juga benar-benar enak ya teman-teman, dicoba ya. Ini aku juga seumur umur baru kali ini bikin daging kayak ini. Mantap banget teman-teman, mantap. Halo bunda-bunda semua, bagi resep cara masak ati ampela anti amis, tambahkan 1 bahan ini lebih enak banget ya teman-teman. Yuk simak videonya apa aja bahannya dan gimana caranya. Nih ada bawang 2 diiris biasa, dan ada itu lajak ya, ada salam, dan ada serai 1 batang, dan ini 1 sendok makan jahe udah itu, dan bawang putih ya 1 sendok makan, ini 2 sendok makan ya semuanya. Dan ini ada cabai merah 1 sendok makan, dan ini ada kunyit, ketumbar, dan merica 1 sendok teh ya teman-teman. Dan ini ada gula 1 sendok makan, dan ini garam 1 sendok teh ya teman-teman. Dan ini ada kaldu ayam 1 sendok makan ya. Ini semua bahan-bahannya ya teman-teman. Dan ini atinya sudah aku cuci bersih, dan aku siapkan ini air panas, dan akan ku rebus dulu menghilangkan bau amisnya ya. Dan biarkan sambil mendidih, sambil menunggu ini mendidih ya atinya, dan akan ku siapkan pancinya ya untuk menggoreng atau menumis bumbunya ya teman-teman. Dan masukin minyak secukupnya.
Dan masukin bawang, tumis-tumis atau aduk-aduk ya sampai harum. Kalau sudah agak harum ini akan ku masukin salam, lada, dan serehnya ya teman-teman. Setelah udah harum ini kan ku masukin bawang putih halusnya ya teman-teman dan jahe. Diaduk rata atau ditumis-tumis biar tercampur sama minyak dan bawangnya ya teman-teman, biar kegoreng sama merata. Dan masukin cabai merah dan bumbu ini kunyit sama merica dan ketumbar ya. Dan masukin juga gula sama garam, kaldu ayam, ditumis-tumis lagi. Dan ini sudah aku cuci ya teman-teman, ini sudah aku cuci dan udah bersih, dan masukin mau ditumis-tumis di sini dulu ya sama bumbunya. Setelah tercampur sama bumbunya dan sudah agak kegoreng-goreng ya teman-teman, ini kan ku masukin air dan airnya ya teman-teman, dan ini secukupnya aja atau setara dengan atinya, karena atinya juga tadi sudah agak direbus ya, agak setengah matang ya, atau itu ya teman-teman. Dan ini airnya dengan api kecil sampai airnya agak surut ya teman-teman. Dan ini airnya sudah agak surut ya teman-teman, kan ku biarkan sebentar lagi. Nah teman-teman, dan aku akan siapkan dulu ini nih 100 ml air dan 1 sendok teh ini tepung maizena ya. Ini enggak terlalu banyak ya, itu cairnya banget ya teman-teman. Dan ini sudah meresap ya airnya, dan akan ku masukin tepung maizena ya, atau tepung jagung ya, cair tepung jagung. Ini menambahkan selera enaknya ya teman-teman. Airnya agak kental, karena jangan banyak tepung maizenanya karena terlalu kental nantinya bersatu ya teman-teman. Kalau sedikit mah enggak jadi enak banget ya teman-teman. Airnya itu kayak kental-kental gitu ya, kayak ada cai patinya gitu ya. Setelah diurak-arik sebentar aja ya teman-teman, ini sudah agak beres tuh, ini sudah matang dan sudah beres, sudah mau disiapkan atau disajikan ke piring. Terima kasih ya teman-teman, jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe. Assalamualaikum.